Selamat malam pemirsa Kepo Negeri, saya Windy, kembali hadir menyapa Anda dengan berita utama yang mengguncang Asia Tenggara. Ketegangan lama yang mengendap di perbatasan Thailand dan Kamboja kini kembali membara. Suara dentuman artileri menggema, raungan jet tempur memecah langit perbatasan, dan asap hitam membubung tinggi di langit-langit desa-desa kecil yang dulu tenang. Konflik yang sempat mereda kini meletus kembali dalam skala yang lebih besar. Dimulai dari ledakan ranjau pada Rabu 23 Juli yang mencederai beberapa tentara Thailand, hanya sehari setelahnya bentrokan besar pecah dan berkembang menjadi pertempuran terbuka antara dua negara tetangga ini. Kamis 24 Juli 2025, garis batas antara dua negara itu berubah menjadi zona perang. Jet tempur F-16 milik Thailand terbang rendah menghantam sasaran militer di Kamboja, sementara pasukan Kamboja membalas dengan rentetan roket dan artileri berat ke wilayah Thailand. Lokasi paling terdampak? Di sisi Thailand, Provinsi Sisaket, Surin, Ubon Ratchathani, dan Buriram. Sementara, di sisi Kamboja, Provinsi Odar Meanchey, Preah Vihear, dan Pursat. Pertempuran yang kini telah memasuki hari ketiga menelan korban jiwa dan luka-luka dalam jumlah yang mengejutkan. Dari pihak Kamboja, juru bicara Kementerian Pertahanan, Mali Sochiata, mengonfirmasi sedikitnya 13 korban jiwa, terdiri dari 8 warga sipil dan 5 personel militer. Sementara itu, lebih dari 70 orang lainnya terluka, termasuk 21 tentara dan lebih dari 50 warga sipil. Sementara dari pihak Thailand, data terbaru militer melaporkan setidaknya 20 orang tewas, dengan rincian 14 warga sipil dan 6 tentara. Jumlah ini diperkirakan akan terus bertambah mengingat pertempuran masih berlangsung hingga saat ini. Imbas dari pertempuran ini memaksa lebih dari 138.000 warga Thailand mengungsi dari wilayah perbatasan. Di sisi Kamboja, lebih dari 35.000 warga sipil juga dievakuasi dari area beresiko tinggi. Desa-desa seperti Ek Hafap dan Temardaa menjadi saksi bisu bagaimana dentuman meriam dan rudal telah mengoyak tatanan hidup sehari-hari rakyat kecil. Pemerintah Kamboja lewat duta besarnya untuk PBB, CHKO, menyerukan gencatan senjata segera dan tanpa syarat. Namun, hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pemerintah Thailand mengenai permintaan tersebut. Meski begitu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Thailand, Nikorndej Balangkura, menyatakan bahwa Bangkok terbuka untuk berdialog, kemungkinan besar dengan mediasi dari Malaysia selaku ketua ASEAN tahun ini. Thailand sendiri telah menetapkan status darurat militer di 8 distrik yang berbatasan langsung dengan Kamboja, termasuk Chantaburi dan Trat. Komandan Komando Pertahanan Perbatasan, Apichat Saprasert, menyebutkan bahwa wilayah-wilayah ini kini berada dalam pengawasan ketat militer dengan patroli bersenjata dan pos-pos pemeriksaan didirikan di berbagai titik strategis. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia melalui pernyataan resmi Rolian Shah Sumerat memastikan tidak ada WNI yang menjadi korban dalam konflik perbatasan ini. Namun, imbauan tegas dikeluarkan terutama bagi WNI yang tinggal di wilayah perbatasan Thailand seperti Trat, Sakeo, Ubon, dan Ratchathani untuk tetap waspada dan melapor diri melalui portal Peduli WNI. Hingga saat ini, terdapat 15 WNI yang tinggal di sekitar area perbatasan tersebut. KBRI Bangkok terus memantau situasi dan mengingatkan WNI untuk tidak melakukan perjalanan ke wilayah konflik, serta mengikuti perkembangan melalui kanal resmi pemerintah. Pertempuran mungkin terjadi di medan perang, tapi dampaknya terasa hingga meja diplomasi, kamp pengungsian, dan bahkan ke layar kaca kita malam ini. Para WNI yang harus bertahan di negeri orang dalam situasi yang tidak pernah mereka pilih. Mereka bukan tentara, mereka bukan bagian dari konflik, tapi mereka tetap terdampak. Ketika peluru tak memilih arah, siapapun bisa menjadi korban. Kini, pertanyaannya bukan hanya tentang siapa yang memulai perang, tapi siapa yang peduli pada mereka yang tersisa. Mari kita doakan keselamatan mereka. Mari kita serukan perdamaian. Karena perang tidak pernah membawa kemenangan sejati, hanya menyisakan duka yang panjang dan luka yang dalam.
Kemanusiaan tak mengenal batas negara, dan kepedulian adalah hal terakhir yang bisa kita bagi di dunia yang kian panas oleh ego dan senjata. Saya Windy, dan ini adalah channel Kepo Negeri. Terus peduli karena kemanusiaan tak punya paspor.